Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd, tulab wa talibat KMI kelas 10 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekarang kita sampai di halaman ke 76 ya, dari pembahasan kita. Nah, kita langsung saja. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa dalilus salati waz zakati qaul wa tafsirut tauhidi qauluhu ta'ala. Dalil dari salat, zakat dan juga tafsir tauhid adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Surat yang kita semua insyaallah kenal ya, surat Al-Bayyinah ayat 5. Nah, Allah mengatakan wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya mereka menyembah Allah dengan mengikhlaskan baginya seluruh agamanya. Hunafa, menjadi ya, lurus, orang-orang yang lurus ya, yang cenderung kepada tauhid dan jauh dari syirik. Jadi kita itu diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas, lurus ya, bertauhid, menjauhi syirik. Wa yuqimus sholata, dan juga diperintah untuk menegakkan sholat. Wa yu'tuz zakat, dan membayar zakat. Wa dzalika, dan itulah ya, orang yang melaksanakan tauhid, melaksanakan sholat, membayar zakat ya, itulah agama yang lurus ya. Maka dari itu ditambahkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya, tafsirut tauhid. Nah, karena ayat ini mengandung 3 ibadah yang harus dilakukan ya oleh seorang, 3 rukun Islam yang harus dipenuhi jika orang ingin disebut di akhir ini dinul qayyimah, agamanya kokoh. Harus bertauhid, yang kedua harus sholat, yang ketiga harus zakat. Dipahami ya? Maka ini ya, penting sekali untuk kita memahaminya bahwa itu adalah agama yang lurus. Ya, tidak bisa orang hanya bertauhid saja tapi sholatnya enggak, malas-malasan. Nah itu ya enggak kokoh agamanya. Tidak bisa pula dia sholatnya mempeng, zakatnya mempeng, tapi tauhidnya tidak benar. Nah, itu juga bukan agama yang lurus. Maka 3-tiganya ini harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Taib, kita baca penjelasan dari Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Nah, anna salata ya, kata Syekh Utsaimin di sini. Anna salata waz zakata minad din. Salat dan zakat termasuk dari agama. Qauluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ya, tegas sekali disebutkan di akhir, itulah agama yang lurus. Wa hadhil ayatu 'amatun syamilatun li jami'i anwa'il ibadati. Dan ayat ini umum ya, bermakna umum, mencakup seluruh jenis ibadah. Fala budda an yakunal insanu fiha mukhlishan lillahi azza wa jalla hanifan muttabi'an li syariatihi. Maka setiap manusia wajib ya, di dalam seluruh peribadahannya untuk mengikhlaskannya kepada Allah azza wa jalla, hanif ya, melaksanakannya ya dengan ketauhidan ya, untuk Allah semata dan menjauhi syirik. Muttabi'an li syariatihi, mengikuti syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Nah, kemudian ya di poin yang kedua Syekh Utsaimin menjelaskannya dalam kalimat wa yu'tuz zakat ya. Hadza min babi atfil khasi 'alal am. Ya, ini dari sisi ataf yang khusus kepada yang umum. Li'anna iqamas shalah wa ita'az zakat minal ibadah. Karena ya, sholat dan zakat itu termasuk daripada ibadah. Walakinnahu subhanahu wa ta'ala nassa alaihima lima lahuma minal ahammiyati.
Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatofkannya secara khusus, ya. Jadi sholat dan zakat ini diatofkan secara khusus, ya, dalam kalimat ibadah. Jadi kan begini, ya, ibadah di sini kan tadi saya sampaikan, kita itu kalau agama yang lurus itu yang pertama mentauhidkan Allah, sholat, zakat. Nah, dalam mentauhidkan Allah, maknanya adalah mengikhlaskan seluruh agama bagi Allah. Jadi mengikhlaskan ibadah kita itu hanya kepada Allah. Nah, apa ibadah yang harus diikhlaskan kepada Allah itu? Semua jenis ibadah. Ya, jadi mohon maaf ini saya kasih gini biar kalimat liya'budullaha, kita tidak diperintahkan agar supaya kita itu menyembah Allah. Nah, kalimat di sini kata Syekh Utsaimin, inilah yang harus dipahami dengan baik nih. Ya, ini ya perkara yang umum. Kita disuruh melakukan seluruh ibadah secara umum apapun itu. Dan kemarin kita sudah bahas kan jenis-jenis ibadah itu harus dilakukan dengan tauhid. Nah, ya, untuk Allah semata dan menjauhi syirik. Lalu Allah sebutkan jenis ibadah berikutnya yang sangat utama yaitu sholat dan zakat. Kenapa? Ya, ini diatofkan kepada ibadah ini. Ya. Nah, karena ya, jadi ini sudah ada, seharusnya kan begini, ibarat kata seharusnya kalau Allah menyebutkan ya kita itu diperintah untuk melakukan ibadah ya dengan penuh keikhlasan hanya kepada Allah, mengharap wajah Allah semata, menjauhi syirik, sebenarnya itu saja cukup. Ya. Itulah agama yang lurus. Ya. Karena seluruh ibadah kita harus dibangun berdasarkan tauhid ini. Ya. Tetapi kenapa sholat dan zakat, nah sebagai dua jenis dari ibadah ini disebutkan lagi, ditandaskan di sini. Nah, jawabannya kata Syekh Utsaimin di sini ya ini adalah atof ya, pengatofan kepada yang sesuatu yang khusus kepada yang umum, fungsinya untuk menekankan ya. Kenapa? Lihat, limalahuma minal ahamiyati, karena keduanya memiliki kedudukan yang sangat penting. Yang pertama sholat ya, sholat itu ya ibadatul badan ya, puncak dari ibadahnya badan. Waz zakatu ibadatul mal, sedangkan zakat itu ya ibadah dengan menggunakan harta ya. Huma qaribatani fi kitabillahi azza wa jalla, dan keduanya itu sholat dan zakat ini sering disebutkan bersamaan, bergandengan dalam Al-Qur'an ya. Aqimis sholata ya wa yu'tuz zakata ya. Nah, dalam beberapa kesempatan Allah menggandengkan antara sholat dan zakat ya, dipahami karena keduanya ini ya, sholat itu ya, ibadah badan, puncak ibadah dengan badan, zakat itu puncak ibadah dengan harta. Ini tolong dikasih garis bawah ya. Nah ya. Nah, kemudian wadzalika ya, kata Syekh Utsaimin dijelaskan ya, dzalika ya wadzalika ya Hamish ya ketiga ibadatullahi mukhlishina lahudina hunafa wa iqamus salati wa ita'uz zakat ya. Dan itulah ya, itu tiga perkara itu ibadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ya kepadanya seluruh agama ya, dengan menjalankan tauhid dan menjauhi syirikan, menegakkan salat, melaksanakan zakat, itulah agama yang kokoh. Dinul millatil qayyimatil lati la i'wijaja fiha, yaitu agama yang lurus ya, yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. I'wijaj bengkok ya. Agama yang lurus tidak bengkok. Li'annaha dinullahi azza wa jalla wa dinullahi mustaqimun ya, karena itulah agama Allah, dan agama Allah itu lurus sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman, inilah jalanku yang lurus ini ya. Jadi agama Allah itu agama yang lurus. Fattabi'uhu, ikutilah oleh kalian ya jalan yang lurus ini. Wala tattabi'us subula, jangan kalian mengikuti subul, jalan-jalan ya, jalan-jalan yang lain ya. Fatafarraqa bikum an sabilihi ya, maka kalian akan tercerai-berai dari jalannya yang lurus. Jadi di sini begini ya, ibarat kata ya, dalam sebuah hadis ya, Nabi SAW pernah menggaris ya, suatu garis
Ya. Lalu Nabi menyebutkan hadza ya siratal mustaqim. Ya. Kalau diibaratkan ini dunia, amalan dunia, ini tujuannya itu surga, ikutilah jalan yang lurus ini. Ini siratal yang jalan yang lurus yang akan mengantarkan kalian ke surga. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan. Ya, Nabi pernah menggambarkan seperti ini. Kenapa? Karena jalan-jalan ini ya mengantarkan kalian ke neraka. Ya, jadi Islam itu jalan yang lurus. Adapun subul ya sebagaimana ditafsirkan oleh banyak ulama ya, termasuknya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, subul ini adalah bid'ah. Ya, jalan baru di dalam agama. Jangan sampai mengikuti jalan-jalan yang tidak jelas, dan itu banyak. Dan itu banyak. Ya. Karena itu akan mencerai-beraikan kalian dari agama yang lurus. Jadi agama kita telah jelas ya, tuntunnya adalah Al-Qur'an ya, dan hadis Nabi SAW, muaranya adalah surga. Ikutilah jalan itu agar kalian ya selamat di dunia dan di akhirat. Dan ayat ini ya, menyebutkan ya kembali ke Al-Bayyinah ini ya, bertauhid 1, sholat 2, zakat 3, itulah jalan yang lurus. Mafhum? Ya, agama yang lurus. Taib. Wa hadhil ayatul karimatu kama tadammanat dzikrul ibadati was salati faqad dhamanat haqiqatat tauhid. Dan ayat yang mulia ini yaitu ayat dalam surat Al-Bayyinah tadi ya, sebagaimana mengandung penyebutan tentang ibadah dan sholat, maka sungguh ayat ini mengandung hakikat ketauhidan. Wa annahul ikhlasu lillahi azza wa jalla, bahwasanya tauhid yang benar itu adalah ya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, min ghairi mailin ila syirki, tanpa kecondongan kepada kesyirikan. Jadi ini kalimat ini sangat penting ya. Jadi ya, ikhlas itu ya, harus lillahi ta'ala tanpa condong kepada kesyirikan sedikit pun ya. Faman lam yukhlis lillahi lam yakun muwahhidan, siapa yang tidak mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah, bukanlah dia termasuk orang yang bertauhid. Wa man ja'ala ibadatahu li ghairillahi lam yakun muwahhidan, dan siapa yang menjadikan ibadahnya itu untuk selain Allah, dia juga bukan orang yang bertauhid ya. Jadi tauhid itu tujuannya Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa tercampur dengan kesyirikan. Inilah ya dalil ya akidah tentang sholat. Jadi saya perlu tambahkan sedikitnya, ini yang kita bahas tentang sholat di sini adalah tentang dalil kewajibannya dan juga keyakinan yang harus dibangun di atas dalil tersebut akan pelaksanaan sholatnya. Adapun ya, bagaimana tata caranya, itu masuk dalam pelajaran fikih, paham ya? Kalau akidah itu membahas ya pokok keyakinannya. Adapun pelaksanaannya ya bagaimana rukuknya, bacaannya apa, itu bukan di pelajaran akidah, tetapi di pelajaran fikih. Dipahami ya sampai sini? Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan ini ya, semoga dipahami ya, dan tolong ini dihafalkan, nanti sebentar lagi akan ada ulangan lagi nih ya tentang hafalannya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.